Salam. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa kepadamu. Saudara, program Sate Enak Saat Teduh Sejenak dalam Boker Top Channel. Kali ini kita akan membahas Kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Saudara, dalam Sate Enak episode yang ke-30 hari ini kita akan membahas satu tema, jalan memutar. Ya, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini adalah klimaks dari apa yang Tuhan telah nubuatkan. Kalau kita memperhatikan sejak awal, Tuhan sudah berbicara kepada Musa dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-19 yang berkata, "Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi." Ini satu nubuatan yang Tuhan sudah berikan sejak awal. Ketika pertama sekali Tuhan memanggil Musa dan mempersiapkan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan kalau kita memperhatikan seluruh rangkaian tulah yang telah terjadi, tulah pertama sampai dengan tulah ke-10, itulah yang dimaksudkan dengan tangan Allah yang kuat yang teracung dan memukul Mesir. Ini adalah satu peristiwa pembebasan yang pernah dicatat dalam Alkitab. Satu pembebasan yang berskala besar. Satu bangsa dibebaskan dari satu perbudakan setelah 430 tahun lamanya. Kalau kita memperhatikan pada bagian ini, pembebasan dari perbudakan itu semata-mata adalah perbuatan Tuhan yang ajaib. Dialah yang secara mutlak yang berkarya. Disinilah kita melihat bagaimana kemurahan Tuhan sejak dari perjanjian lama yang mengerjakan keselamatan bagi umatnya. Tidak ada campur tangan, tidak ada partisipasi siapapun. Semata-mata karya Tuhan. Kalau kita memperhatikan seluruh rangkaian dari pasal-pasal yang telah kita pelajari selama ini, maka ada begitu banyak perbuatan Tuhan yang ajaib. Ini yang dimaksudkan kalau kita membaca dalam Yesaya pasal 43 ayat yang keempat, ada harga yang Tuhan harus bayar. Ada bangsa yang harus dikurbankan, tanda kutip. Ada pembayaran yang begitu mahal. Satu bangsa Mesir harus menjadi kurban, tanda kutip, sebagai sarana bagaimana bangsa ini kemudian dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Ini sungguh merupakan satu berita yang akan terus berlanjut dalam perjanjian lama. Dan pada akhirnya nanti kita tahu pembebasan yang sejati itu ada pada diri Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saudara, dalam proses pembebasan itulah sesudah dibebaskan dari tanah Mesir,
dengan segala cara yang ajaib, maka hari ini kita melihat lagi-lagi tangan Tuhan yang ajaib menuntun umatnya. Kalau tema kita tadi jalan memutar, itu berarti satu perjalanan yang tidak seharusnya. Satu perjalanan yang berliku-liku, bahkan dalam pembacaan ini, satu perjalanan yang lebih jauh dari rute yang sesungguhnya. Tentu kita akan bertanya, mengapa Tuhan harus membawa bangsa ini memutar atau berjalan berputar? Di dalam pembacaan kita tadi jelas, ternyata itulah jalan-jalan Tuhan bagi umatnya. Jalan itu berputar, tapi kalau itu jalannya Tuhan bagi umatnya, itulah jalan yang terbaik dan yang akan memberikan kehidupan. Kalau kita perhatikan di sini jelas sekali, Tuhan tahu kondisi bangsa Israel. Mereka adalah budak-budak yang dibebaskan dalam kondisi yang tidak kondusif pada waktu itu. Mereka pasti ada dalam trauma, mereka ada pasti dalam kekhawatiran, bahkan mereka ada dalam ketakutan. Mereka belum terhindar sepenuhnya dari cengkraman tangan Firaun. Oleh karena itulah, untuk membuat bangsa ini tidak lagi ingin kembali ke Mesir sebagaimana kita baca tadi, maka dengan sengaja Tuhan membawa bangsa ini berjalan memutar. Karena dia tahu kalau jalan yang seharusnya bangsa Israel akan mengalami peperangan yang tentu tidak diinginkan oleh mereka. Tuhan tahu bahwa bangsa Israel belum siap untuk berperang, sementara mereka masih dalam trauma, ketakutan, dan kekhawatiran atas Firaun. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan ini sangat jelas sekali bagi kita. Seringkali jalan-jalan kita tidak seperti jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Atau sebaliknya, jalan-jalan Tuhan tidak sebagaimana yang kita kehendaki. Seringkali kita harus melewati sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak kita kehendaki. Tapi tahukah saudara, Tuhan lebih tahu dan Dia tahu apa yang akan dihadapi. Tuhan tahu kekuatan kita. Bukankah yang kita alami seringkali tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam perjalanan hidup kita. Tetapi ketika kita melewati jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan, meskipun harus melalui banyak penderitaan, melalui banyak pergumulan, tetapi itulah yang terbaik. Yang menarik dalam pembacaan ini, meskipun jalan yang memutar, jalan yang tidak seharusnya mereka lalui, tapi ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan buat. Dalam pembacaan kita dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan, tetapi Allah menuntun. Ini yang sangat penting. Dimanapun kita berjalan, apapun kondisi jalan hidup kita hari ini, itu sesuatu yang terbaik jika Tuhan menuntun. Dan dalam tuntunan Tuhan itu, Tuhan memelihara umatnya. Dikatakan pada siang hari ada tiang awan, pada malam hari ada tiang api. Di jalan-jalan Tuhan yang berputar atau di jalan-jalan Tuhan yang sulit sekalipun, jika Tuhan yang menuntun, ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna, yang tidak mungkin membuat kita tersesat, yang tidak mungkin akan mencelakakan kita. Sebagaimana tiang awan melindungi kita pada siang hari, kemudian tiang api menuntun kita pada malam hari, membuat seluruh perjalanan umat Tuhan dan perjalanan kita hari-hari ini juga ada dalam tuntunan Tuhan. Mari kita aplikasikan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Dalam perjalanan hidup kita yang kelihatannya berputar-putar dengan semua kondisi, dengan semua situasi, dengan semua pergumulan yang kelihatannya belum kelihatan ujung pangkalnya. Ya, kalau kita lihat masalah yang mendunia hari ini dengan virus corona, pandemik 19 COVID-19 yang
membuat kita bertanya-tanya, kapan berakhirnya? Kapan kita akan keluar dari persoalan ini? Tetapi tahukah saudara, Tuhan mengetahui kondisi kita masing-masing. Dia tidak pernah menuntun orang-orang yang dikasihinya kepada jalan kebinasaan. Meskipun kita ada dalam situasi kritis, tetapi percayalah, sebagaimana tuntunan Tuhan, ada tiang awan pada waktu siang, tiang api pada waktu malam. Dalam kisah Keluaran bangsa Israel di Mesir, saya pikir sama. Hari ini Tuhan pun berkarya pada kita dengan cara yang lain, dengan metode yang lain. Tetapi Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kiranya tuntunan Tuhan yang pasti, apapun jalan-jalan hidup yang Tuhan kehendaki kita jalani hari ini, itu terus menuntun hidup kita sampai kepada tujuan yang Tuhan kehendaki. Terpujilah Tuhan, kiranya firman Tuhan yang singkat ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam.